Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat pilah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya ke muka bumi ini dengan berpasang-pasangan. Adanya siang, pasti akan ada malam. Adanya laki-laki, pasti ada perempuan. Begitupun dengan kehidupan, pasti akan ada kematian. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semuanya untuk senantiasa zikrul maut, mengingat-ingat kematian. Imam Al-Ghazali dalam Kitabul Arba'in menyebutkan ada 10 ketaatan batin yang harus ada di dalam diri seorang hamba. Salah satunya yakni zikrul maut. Zikrul maut menurut bahasa yakni mengingat-ingat kematian. Sedangkan menurut ilmu tasawuf, Syekh Muhammad Fathur Rahman mengemukakan bahwasannya zikrul maut adalah membangun kesadaran diri bahwasannya kita akan meninggalkan panggung kehidupan dunia ini dan akan beranjak kepada kehidupan yang selanjutnya, yakni kehidupan akhirat, di mana kehidupan akhirat ini yang akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita di dunia ini. Sahabat pilah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas, setiap yang hidup, dha'iqatul maut, akan merasakan yang namanya kematian. Summa ilaina turja'un. Kemudian kami akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penting sekali kita untuk senantiasa mengingat-ingat kematian, karena kita pasti akan mati. Zikrul maut merupakan bentuk wasilah, bentuk media perantara untuk mengerem lajur hawa nafsu kita. Karena disebutkan dalam Al-Quran, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratum bisu. Karena sesungguhnya nafsu itu cenderung kepada keburukan, maka zikrul mautlah untuk senantiasa mengerem lajur hawa nafsu. Ada sebuah kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memberikan nasihat demi nasihat kepada para sahabat. Ketika itu para sahabat menangis, terbangun kesadaran dirinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada satu orang sahabat yang tidak bisa menangis ketika diberikan nasihat demi nasihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu seorang sahabat memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa ketika saya mendengarkan nasihat demi nasihat tidak bisa meneteskan air mata?" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Jumudul ain min qaswatil qalbi." Keringnya air mata dikarenakan kerasnya hati. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan jawabannya, "Wa qaswatul qalbi wa kasratid dunub." Kenapa orang kerasnya hati? Karena terjadinya banyaknya dosa. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan jawabannya, wa kasratid dunub min nisyanil maut. Kenapa orang banyak melakukan dosa, banyak melakukan kemaksiatan? Karena lupa akan adanya kematian. Disinilah pentingnya kita untuk senantiasa zikrul maut, mengingat-ingat kematian. Sahabat pilah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita jangan takut mati, tetapi jangan cari mati. Tetapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-istidadu lil maut qabla nuzuliha, mempersiapkan diri, membekali diri sebelum datangnya kematian. Dengan apa saja istidad lil maut itu? Yang pertama, yakni dengan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan dibekali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakni dengan bekerja dengan niat lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta yang terakhir, yang ketiga, yakni memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu pun adalah sebagai istidadil maut, mempersiapkan diri, membekali diri sebelum datangnya kematian. Sahabat pilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita
senantiasa terbangun kesadaran diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa zikrul maut. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang nafi, ilmu yang manfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.